Shalom. Haleluya, senang sekali bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Ya, saya merasa di rumah saya juga karena saya dibaptis di GPPS. Ya, oke. Tadi sudah diperkenalkan ke saya dari Makassar. Ini anak saya yang pertama. Saya terlibat di dalam tim kepemimpinan di salah satu gereja di Makassar sebagai salah satu tim kepenatuaan di sana. Jadi kami ada gembala, ada tim kepenatuaan untuk pengembalaan. Dan saya juga dosen di STI Bali, dosen tetap di sana. Dan saya melihat bahwa memang banyak umat Tuhan harus perlu diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan supaya tetap kuat di setiap masa. Nah, izinkan saya untuk buka masker, bisa? Boleh? Iya. Terima kasih. Supaya terlihat kegantengan saya, tetapi saya kalah ganteng dengan Pak Modi. Iya. Oke. Tadi pagi saya berbicara tentang kita, bukan aku. Bahwa dalam kehidupan ini jangan keakuan kita yang kita tonjolkan, tetapi kita dalam kebersamaan, dalam keharmonisan. Ibadah kedua berbicara tentang burning out, ya, kelelahan, ya, dalam hal apapun, dalam kehidupan, dalam pernikahan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Nah, kenapa kita bisa lelah? Nah, ini dia. Karena kita hanya mengerjakannya sebagai rutinitas. Ya, hanya mengerjakan segala sesuatu sebagai rutinitas. Anak sekolah bisa lelah karena rutinitas setiap hari. Bangun pagi, belajar, pulang. Kalau ada lesnya, anak saya pernah les bahkan pulang dari pagi keluar sampai di rumah itu jam 8 malam. Ya, setiap hari seperti itu. Ya, tapi untung ada pandemi. Nah, pelayanan juga seperti itu. Kalau kita mengerjakannya dengan rutinitas, hanya sebagai aktivitas rohani, maka kita bisa kelelahan. Nah, kita juga harus mengetahui supaya kita tidak lelah, harus ada tujuan dalam kehidupan kita. Tujuan ini yang akan mendrive kehidupan kita, yang akan menggerakkan kehidupan kita, supaya kita terus bergerak dan kita menikmati apa yang kita kerjakan. Amin. Sebab tanpa tujuan kita akan bekerja, akan berjalan, akan melayani dengan kesia-siaan. Ya, akan menghasilkan rutinitas setiap hari. Karena itu pada siang hari ini saya akan berbicara tentang tujuan di dalam kehidupan kita. Tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Kejadian 1 ayat 26, mari kita lihat bersama-sama Kejadian 1 ayat 26. Kita akan mulai dari kitab Kejadian, karena kitab Kejadian merupakan dasar, apalagi pasal 1, 2, dan 3 itu merupakan dasar daripada kehidupan kita, dari kerohanian kita. Nah, Kejadian 1 ayat 26 berkata begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, ketika Allah menciptakan manusia, maka Allah telah menetapkan tujuan bagi manusia. Apa tujuan Allah bagi manusia dari ayat ini? Ya, apa tujuan Allah bagi manusia dari ayat ini? Ya, berkuasa. Amin. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah apa? Yang pertama, keserupaan. Tujuan Allah menciptakan manusia supaya manusia menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Lalu dalam keserupaan itu manusia berkuasa atau memerintah. Nah, ini dua tujuan Allah dalam kehidupan manusia. Keserupaan, mari kita bilang keserupaan. Yang kedua, berkuasa. Jadi kalau kita hanya mementingkan keserupaan, ku mau sepertimu Yesus di
sempurnakan selalu, maka kita akan mengarahkan kehidupan kita kepada hal-hal yang rohani saja. Betul kan? Kita mau supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Kita tiap hari berdoa, berpuasa. Hidup kita diarahkan untuk hal-hal perkara-perkara rohani yang ujung-ujungnya kita mau masuk surga kan? Betul kan? Tetapi ada tanggung jawab yang kedua, yang tujuan Allah yang kedua, berkuasa. Begitu juga sebaliknya, kalau kita hanya mementingkan untuk berkuasa tanpa prinsip keserupaan, tanpa tujuan keserupaan, maka manusia akan mengendalikan manusia yang lain, maka manusia akan menguasai manusia yang lain, maka manusia akan memerintah dengan tangan yang otoriter bagi manusia yang lain, menguasai manusia yang lain. Oleh karena itu, dua tujuan ini harus dijalankan bersama-sama. Tujuan supaya kita menjadi serupa dengan Yesus, Roma 8 ayat 29, supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara semua. Tujuan kita adalah menjadi serupa dengan Kristus, dan dalam keserupaan itu kita memerintah bersama Dia. Memerintah ini jangan diasumsikan seperti tadi. Dalam keserupaan ini, dalam prinsip kerajaan Allah, bahwa memerintah itu adalah kita melayani sesama kita. Kita menjadi pelaksana kehendak Allah di muka bumi untuk kepentingan bersama, kepentingan umat Tuhan. Selain itu, kata memerintah juga erat kaitannya dengan apa? Kita mengelola apa yang Tuhan percayakan. Lihat tadi, kata berkuasa atas apa? Atas seluruh ciptaan Tuhan, ikan-ikan, burung-burung, seluruh tanaman. Tuhan telah mempercayakan kepada kita. Kata memerintah, kita bisa mengelola, mengusahakan, memelihara, sehingga tidak terbengkalai, tapi menghasilkan apa yang Tuhan inginkan. Nah, tujuan Allah dalam kehidupan kita, yang pertama keserupaan, yang kedua dalam keserupaan itu kita memerintah bersama Dia. Tetapi kemudian Kejadian 3 mengajarkan kepada kita bahwa kita kemudian manusia jatuh di dalam dosa. Manusia jatuh di dalam dosa bukan berarti bahwa manusia kehilangan sorga, tetapi manusia jatuh dari tujuan Allah. Manusia jatuh dari tujuan Allah, betul kan? Dosa itu membuat kita melenceng dari tujuan. Seharusnya kita mengerjakan tujuan Allah, keserupaan, dan dalam keserupaan kita memerintah bersama Dia. Kita berjalan dalam tujuan Allah, tetapi kemudian pasal 3 dalam Kejadian, manusia jatuh dalam dosa, manusia melenceng dari tujuan Allah. Jatuh dari tujuan Allah. Sehingga keselamatan itu berbicara bahwa bukan hanya kita nanti mati masuk surga, tetapi keselamatan itu berbicara kita dikembalikan kepada tujuan Allah yang semula ketika Allah menciptakan manusia. Amin. Sekali lagi, keselamatan itu berarti kita dikembalikan kepada tujuan Allah yang semula ketika Allah menciptakan manusia. Tujuan Allah yang semula ketika Allah menciptakan manusia apa? Supaya kita serupa dengan Dia, dan dalam keserupaan itu kita memerintah bersama Dia. Amin. Narasi ketiga terbesar, narasi pertama yang utama bahwa dalam Alkitab bahwa Allah adalah Raja yang memerintah pada suatu kerajaan yang kekal dan tak tergoncangkan.
Narasi kedua bahwa Allah adalah kasih yang menginginkan hubungan sehingga dia rindu untuk berhubungan, membangun keluarganya di muka bumi ini. Yang ketiga, Allah memilih manusia sebagai pelaksana kehendaknya di muka bumi ini. Sehingga manusia ini dengan tujuan yang telah Allah berikan, manusia diberikan kuasa, diberikan otoritas, diberikan mandat untuk apa? Menjadi pelaksana kehendak Allah di muka bumi ini. Saya dan saudara adalah pelaksana kehendak Allah di muka bumi ini. Amin. Lah, kalau gitu siapa yang jadi pelaksana selain kita? Orang percaya. Iya kan? Tanggung jawab kita adalah melaksanakan kehendak Allah di muka bumi ini. Apa kehendak Allah di muka bumi ini? Secara umum Allah ingin kita, nah ini nih. Coba kita baca Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Ya, Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28 berkata begini, Allah memberkati mereka. Berkat itu, nah ini perhatikan, berkat itu datang lebih dahulu sebelum tugas diberikan oleh Tuhan. Oh iya, ayat ini berkata, baiklah Allah memberkati mereka. Baru apa? Tugas. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini tugas kita. Ini kehendak Allah bagi manusia di muka bumi ini. Kita orang percaya sering, Tuhan berkati saya supaya saya bisa melakukan ini, supaya saya bisa melakukan ini. Tuhan berkati saya. Lah, Tuhan sudah memberkati kita sebelum tugas dan tanggung jawab Tuhan berikan. Apa berkat awal? Tuhan tidak punya duit, lalu kemudian berlembar-lembar turun dari sorga. Enggak seperti itu. Tapi Tuhan ketika menciptakan manusia, Tuhan telah menginstall, menanamkan apa? Kemampuannya kepada manusia. Tuhan telah memberikan karunia-karunia kepada manusia. Tuhan telah memberikan apa? Talenta kepada manusia. Tuhan telah memberikan bakat kepada manusia. Ini modal awal untuk mengerjakan sesuatu kan? Betul kan? Apakah karunia talenta ketika kita kembangkan perlu dana? Perlu ketekatan, perlu daya juang untuk mewujudkannya. Betul kan? Coba kita lihat misalnya. Komputer yang terkenal, mereka mulai dari mana? Dari garasi dengan kemampuan yang ada. Misalnya satu merek yang buah yang tergigit itu dari garasi dikembangkan begitu. Seringkali kita hanya beranggap bahwa ayat ini berbicara tentang melahirkan generasi, karena disebut beranak cucu. Iya kan? Harus menghasilkan anak, menghasilkan cucu, menghasilkan generasi. Tidak demikian juga. Nah, di dalam terjemahan yang lain dikatakan begini, be fruitful, menghasilkan buah. Ada terjemahan bahasa Inggrisnya? Tolong. Ya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Beranak cucu itu dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan menghasilkan buah. Kalau menghasilkan buah berarti ada usaha yang dikerjakan kan? Iya kan? Ada hal yang kita kerjakan. Misalnya apa? And God blessed them and God said unto them, be fruitful.
menghasilkan buah. Tapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia beranak cucu. Nah, menghasilkan buah berarti ada sesuatu yang kita kerjakan. Ada usaha yang kita kerjakan sehingga menghasilkan. Tujuan Allah adalah supaya kita menjadi serupa dengan Dia, dan dalam keserupaan itu kita memerintah kita mengelola, kita mengusahakan apa yang kita usahakan. Talenta tadi, kemampuan yang Allah berikan, karunia-karunia yang Tuhan berikan, sehingga menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 16 berkata, supaya buahmu itu tetap. Harus ada yang kita hasilkan dalam kehidupan ini, sehingga kita tidak hidup dengan sia-sia. Kita tidak hidup dengan sembrono. Ada tujuan Allah, kita harus menghasilkan buah. Dan buah itu harus berkembang, multiply, become great dalam terjemahan yang lain. Lalu kemudian harus apa? Bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukan. Misalnya kita tidak usah dulu bicara rohani. Kita bicara seorang ibu, dia punya talenta membuat kue. Kue apa yang enak? Ayo Bapak Ibu, kira-kira kue apa yang enak? Ya, lemper. Apa lemper? Ya, lemper. Ya, lemper. Ya, kalau orang Makassar bilang lemper. Ya, lemper. Ya, lemper. Aduh. Ya, lemper ya. Enak ternyata, tapi biasanya hanya dikonsumsi oleh keluarganya. Betul kan? Padahal dia punya talenta untuk buat kue. Ya, itu dia. Enak. Lalu kemudian Tuhan berbicara kepada dia, coba kembangkan. Dia mulai jual, tawarkan ke tetangga lingkungannya. Orang mulai coba dan ternyata enak. Tidak hanya sampai di situ, harus kita kembangkan. Multiplikasi. Harus mulai satu kecamatan. Pokoknya dalam kecamatan itu kalau mau beli kue, ya itu cari itu ibu ini, sebutlah mereknya apa? Dibuat merek ya. Ayo ibu, coba kasih ide saya. Ya, Mary, ya, kue Mary, ya, kue lemper Mary, ya. Oh, satu kecamatan tahu. Lalu kemudian apa? Bukan hanya satu kecamatan, sumber daya tenaga kerja ditambah, dibikin packaging yang menarik, harga yang bersaing, tapi kualitas yang baik. Akhirnya satu kabupaten tahu. Kue Mary menguasai satu kabupaten. Iya kan? Ini yang Tuhan mau. Kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Oh, jemaat banyak potensi, betul? Betul kan? Betul tidak? Bukan hanya soal kue Mary tadi, ya, banyak hal yang kita bisa kerjakan. Produk-produk apa yang kita bisa keluarkan. Selain itu, kita juga harus mengembangkan kehidupan kita supaya kita menjadi seperti Kristus. Sehingga orang melihat kita, orang melihat saya, orang melihat Bapak Ibu Saudara, orang akan melihat gambar Allah ada dalam kehidupan Bapak Ibu. Amin. Ini tugas dan tanggung jawab kita. Ini tujuan Tuhan, sehingga kita tidak hidup dengan yang penting saya berdoa saja, pasti berkat akan turun. Kalau masih anak-anak boleh. Tapi kalau kita sudah dewasa,
Gimana? Apakah kita harus terus mengemis sama Tuhan? Lalu kemudian karena Tuhan tidak jawab, kita mengemis kepada manusia. Yang bikin malu siapa? Bikin malu Tuhan kan? Bikin malu diri sendiri. Tapi Tuhan sudah memberikan kepada kita tujuan-tujuan itu untuk apa? Supaya kita mengembangkan ini dan kemudian menguasai dalam hal kerohanian. Kita juga harus menghasilkan jiwa-jiwa. Amin. Supaya bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Nah, sorry, karena saya saking semangat, ya, karena ini berita harus disampaikan, karena supaya apa? Gereja Tuhan, umat Tuhan tidak hidup dalam kesia-siaan. Aduh, terima kasih Pak Gembala. Supaya kita tidak hidup dalam kesia-siaan. Sama dalam kehidupan rohani. Kita harus menghasilkan buah. Contoh begini. Di ruangan ini kan banyak lampunya, betul kan? Sehingga kita bisa terang melihat satu dengan yang lain. Tapi coba seandainya ruangan ini lampunya dipadamkan. Apa yang terjadi? Gelap. Apa artinya gelap? Apa artinya gelap? Gak bisa melihat. Apa lagi? Gelap adalah ketiadaan terang. Iya kan? Betul kan? Gelap itu adalah ketiadaan terang. Nah, kata beranak cucu, kita harus melahirkan generasi anak-anak baik secara jasmani maupun anak-anak rohani. Berbuah tetap itu dalam Yohanes 15 ayat 16 itu bukan hanya kita menghasilkan usaha seperti tadi yang saya katakan, tapi juga menghasilkan keturunan-keturunan ilahi, anak-anak rohani yang kemudian kita muridkan mereka. Nah, ketika kita menghasilkan anak-anak rohani yang punya nilai-nilai kebenaran, yang kemudian hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah, lalu kemudian mereka bermultiplikasi, bertambah banyak. Contoh misalnya ruangan ini gelap, lalu kemudian kita mulai nyalakan 1-2 mata lampu, apakah bisa menerangi ruangan ini? Bisa tapi belum, iya kan? Coba seandainya dari 1 mata lampu kemudian mulai dinyalakan 1 demi 1, 10 mata lampu mulai menerangi ruangan ini. Mulai. Ini berapa mata lampu ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali 1, 2, 3, 4, 5, ya banyak lah ya. Lalu kemudian ketika semuanya dinyalakan, apa yang terjadi? Terang. Di mana kegelapan? Di mana kegelapan? Hilang. Tapi kalau semua dipadamkan, kegelapan datang. Kalau semua jemaat Tuhan menghasilkan terang dan kemudian bermultiplikasi menghasilkan terang, lalu kemudian terang ini semakin bertambah banyak, apa yang terjadi dengan lingkungan kita? Apa yang terjadi dengan lingkungan kita? Terang. Tapi seringkali kan kita berpikir, sudahlah, itu urus saja Pak Pendeta, itu urus saja Pak Gembala, itu urus saja Ketua Sel Group. Kita ya jadi jemaat biasa-biasa saja. Ya kita ya sudahlah, yang penting saya datang beribadah, saya mengerjakan, ya pokoknya saya datang mau beribadah, duduk. Kalau WL-nya suruh berdiri, saya berdiri. Setelah itu saya pulang, kasih persembahan, bayar perpuluhan, cukup sampai di situ. No, ada tugas dan tanggung jawab. Tuhan mau supaya kita mengembangkan kehidupan kita
Dan lewat kehidupan kita, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga banyak orang mengenal siapa Yesus. Amin. Ini tujuan Allah dan ini merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Tujuan Allah dan tugas kita bersama. Karena waktu sudah hampir habis. Nah, kita harus mengembangkan ini. Ya, kita harus menjadi apa? Perwakilan Allah di muka bumi ini. Kita harus mengerjakan kehendak Allah di muka bumi ini. Allah tidak hanya sekedar menciptakan kita lalu kemudian kita sia-sia melakukan hal yang sia-sia. Atau dalam pelajaran praise and worship, kita harus supaya kita berlatih di bumi, kita memuji menyembah Tuhan, supaya nanti kita masuk surga, kita hanya menyembah Tuhan. Nah, baru kita melupakan tugas yang lain, tanggung jawab kita yang lain yang Tuhan telah percayakan. Nanti coba tolong di rumah baca Kejadian 1, Kejadian pasal 2. Di situ tolong baca di situ. Allah menempatkan manusia di Taman Eden, tujuannya untuk apa? Mengusahakan. Kata usaha ini dalam bahasa Ibrani dipakai kata abad. Abad berkembang menjadi aboda, ibadah. Jadi bekerja dan ibadah itu equal, sama. Bekerja adalah ibadah, ibadah adalah bekerja. Jadi kalau saudara hadir tiap minggu seperti ini namanya kebaktian. Ibadah itu apa? Ibadah itu kehidupan kita sehari-hari, itu ibadah. Ketika kita bekerja, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Kita sedang melayani Tuhan lewat semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ketika kita beribadah, berarti kita lagi bekerja melakukan sesuatu dalam kehendak Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Berkat itu akan datang dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Berkat itu akan datang. Kenapa kita waktu manusia ada di Taman Eden, bekerja itu adalah suatu kesenangan. Taman Eden berbicara pleasure, senang, sukacita. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, bekerja itu kemudian menjadi apa? Kesusahan, kutuk. Tapi ketika Bapak, Ibu, dan saya telah diselamatkan oleh Tuhan, berarti kita kembali kepada tujuan Allah yang semula, dan kita telah dibebaskan oleh Kristus, sehingga ibadah kita menyenangkan hati Tuhan. Seharusnya seperti itu. Iya kan? Seharusnya seperti itu. Sehingga ketika kita bekerja, kita beribadah sama nilainya. Karena kerja adalah ibadah. Ibadah adalah bekerja. Amin. Ini tujuan Allah. Jadi saya ulangi lagi. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah apa? Supaya kita serupa dengan Dia. Dan dalam keserupaan itu kita memerintah bersama Dia. Amin. Nah, dalam tujuan ini, kata memerintah itu, Tuhan telah memberikan kita tugas dan tanggung jawab untuk pelayanan, melayani, dan untuk mengelola apa yang ada. Untuk apa? Supaya Kejadian 1 ayat 28 terjadi dalam kehidupan kita. Ini merupakan kehendak Allah yang harus kita kerjakan. Dan saya percaya, mari kita buka ayat terakhir. Ayat terakhir, Habakuk 2 ayat 14. Habakuk 2 ayat 14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Ingat bahwa manusia diciptakan Tuhan, tapi kemudian manusia jatuh dalam dosa. Lalu kemudian terjadi penebusan. Tidak sampai di sini beritanya. Yang keempat, kemuliaan.
Kemuliaan ini adalah ketika kita mengerjakan, melakukan tujuan Allah, kehendak Allah, tugas dan tanggung jawab, kita akan dimuliakan. Sehingga Tuhan berkata, sabaslah hai hambaku yang setia, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini kemuliaan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati dari keturunan pertama, keturunan kedua, ketujuh sampai beribu-ribu. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.